Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kali ini kita membahas tentang sejarah internet Indonesia. Jadi minggu lalu saya ikutan acara webinar sejarah internet Indonesia yang diselenggarakan oleh teman-teman di Jasakom. Jasakom atau Jasakom Perjuangan ya. Nanti lihat linknya di bawah ya. Nanti saya sertakan tautan dari acara ini. Jadi ceritanya itu kita mengupas tentang sejarah internet Indonesia. Nah, pertama soal sejarah internet Indonesia. Ada fase-fasenya sih sebetulnya, ada fase-fasenya. Nah, saya cerita ini masa internet Indonesia awal tahun 80-an sampai mungkin tahun 90-an gitu ya. Nah, selanjutnya diteruskan oleh teman-teman lain yang lebih muda-muda. Saya cerita tentang macam-macam lah. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita membahas tentang sejarah? Apa pentingnya sejarah? Saya jadi ingat komentar dari seorang guru saya, Mas almarhum Yogi Surya Prayogo, pemain keyboard yang maestro keyboard. Dia bilang gini, sejarah baik itu sejarah internet, sejarah musik segala macam itu dibutuhkan. Sejarah itu seperti kaca spion. Ya, spion kalau kita mengendalikan motor atau mobil, kita punya spion. Spion itu tujuannya adalah untuk membuat kita bisa ngebut ke depan, tapi dengan melihat ke belakang. Ya. Jadi kalau kita melihat ke belakang itu melihat, apakah ada kendaraan di belakang, kita mau nyusul, ada kendaraan di belakang juga yang ingin menyusul atau tidak, aman atau tidak gitu ya. Jadi pentingnya sejarah itu seperti spion tadi gitu ya, supaya kita bisa ke depan. Jadi sejarah itu jangan membuat kita juga menjadi berhenti ya, mengeluh-elukan atau bernostalgi, cerita tentang ke belakang, wah zaman dulu gini-gini keren segala macam, bukan itu gitu maksudnya. Tapi itu sejarah itu memang perlu ya, supaya kita tidak terperosok di lubang yang sama. Sejarah itu menceritakan juga tentang kebagusan-kebagusannya zaman dulu dan juga keburukan-keburukannya, kegagalan-kegagalannya. Lebih penting malah kegagalan-kegagalannya tadi ya, supaya kita tidak terjerumus yang sama. Itu ya. Nah, sekarang cerita tentang formatnya. Jadi diskusinya seru tuh. Yang tadinya mungkin mau 1 jam jadi 2 jam, nggak tahu terusannya sampai jam berapa gitu ya. Saya sendiri setelah 2 jam lebih ya, akhirnya saya cuma jadi pendengar. Dibahas tentang bagaimana seharusnya kita mendokumentasikan tentang sejarah ini. Ini pendapat saya ya. Orang Indonesia itu memang kurang suka kalau formatnya adalah tulisan, membaca. Orang Indonesia itu kurang suka membaca. Jadi kalau saya tanya ke orang-orang, buku apa yang kamu baca minggu ini gitu ya, nah, sebagian besar tidak membaca ya. Mungkin media sosial ya baca ya, tapi kalau buku segala macam tidak dibaca. Generasinya juga berbeda sekarang. Jadi orang Indonesia itu lebih senang mendengarkan atau melihat. Video lebih cocok. Jadi saya menyarankan bagaimana kalau sejarahnya itu dibuat dalam bentuk video. Baik itu narasi, kita ceritakan, atau boleh juga wawancara dengan aktor-aktornya yang masih ada gitu ya. Mumpung masih ada, diwawancara gitu ya, tentang sejarah Indonesia. Sejarah internet Indonesia. Gitu ya. Tentang sejarahnya sendiri, internet Indonesia, lihat di acara yang tadi, tautan ada di bawah. Nanti kapan-kapan saya juga cerita lebih dalam lagi tentang pengalaman saya, cerita-cerita tentang awal-awal internet, awal-awal bagaimana terjadinya revolusi IT gitu ya, bagaimana Silicon Valley dan bagaimana keterlibatan saya di dalamnya. Begitu. Bagaimana pendapat Anda? Setuju nggak kalau sejarah apapun ya, sejarah internet Indonesia kali ini perlu didokumentasikan? 2, formatnya sebagai apa gitu ya? Apakah kita tetap harus buat buku, tulisan, ataukah sudahlah kita selesaikan dalam bentuk video saja? Silakan masukkan komentarnya di bawah. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.